Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus surat ke-10 ayat 58. Pengurus beserta Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, tim uswah yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pembahasan kita sebelumnya, salah satunya berdasarkan kitab Bulughul Maram, ya, kita bahas ibadah-ibadah mulai dari sholat, ya, puasa, ya, kemudian ada sodokoh, kan gitu. Dan malam hari ini yang akan kita bahas adalah jaminan Allah berkaitan dengan kebahagiaan yang ada di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Jadi ada jaminan kebahagiaan, ya, atau kegembiraan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga ini mampu memotivasi kita di dalam beribadah. Karena salah satu yang kita minta dalam doa kita itu memang kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari azab neraka. Yang pertama kita baca dalam hadis Nabi, ya, ini berkaitan dengan sholat. Kalau sholat ini sehari yang wajib itu kan 5 kali, nah, ya, yang wajib 5 waktu, ya, zuhur, asar, maghrib,
Isya dan subuh. Ada tambahan-tambahan ya, seperti sholat sunnah. Apakah sholat sunnah pengiring sholat wajib atau yang tidak mengiringi sholat wajib, seperti sholat sunnah duha, ya, tahajud, witir dan lain sebagainya gitu. Maka dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, apa kata Nabi? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kebahagiaan hatiku. Nah, jadi kalau qurratu ayun itu kan kesejukan pandangan ya, kebahagiaan yang memang sampai ke dalam hati ya. Dan dijadikan kebahagiaan hatiku itu terletak di dalam sholat. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, ada jaminan di dalam sholat yang kita dirikan, namanya qurratu aini, kebahagiaan yang memang sampai ke dalam hati. Itu namanya kebahagiaan hakiki ya. Dia ada kebahagiaan majasi, ada kebahagiaan hakiki. Sama jo makan bu, ado kalau makan kok kalau dikecen kanyang lai kanyang papi dak kue kan, ada yang dak hilang rasa itu ya. Kok dikecen kanyang kanyangnya pak, tapi dak ada terasa gitu. Tapi adonan makan tuh bu, di samping kanyang yuk kue beda kan. Jadi bahagia begitu juga. Ada bahagia itu pak, ini bahagia deh, tapi tidak sampai ke dalam hati. Tapi ada kebahagiaan itu yang memang terasa sampai ke hati pak. Nah, itu yang disebut dengan qurratu aini. Dan ternyata di dalam sholat yang kita lakukan itu ada namanya qurratu aini. Di ibu le terasu qurratu aini itu. Ya Pak, terasa dia Pak. Ya. Oleh Nabi terasa Pak. Dengan sebab terasa oleh Nabi, maka Nabi mengatakan, dijadikan dalam sholatku itu ada apa? Qurratu aini. Berarti terasu di Nabi. Selama kunan ibu rasu habis sholat apa? Le sanang. Hah? Le bahagia. Tidak tergambarkan, sulit untuk menggambarkannya. Nabi bisa menggambarkan. Karena oleh Nabi itu betul-betul terasa. Makanya ada kalimat yang disampaikan Nabi, dijadikan dalam sholatku itu qurratu aini. Tapi kalau tidak terasa, apa menceritakan orang dia tidak terasa, maka menceritanya ya, maka menceritakan ibu tidak terasa ya. Nah jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengatakan sholat kita sia-sia, enggak. Yang penting bagi kita Bapak Ibu, bagaimana menjalankan kewajiban itu dengan baik. Makanya pembahasan kita dari awal, bagaimana sholat sebagaimana Rasulullah sholat, kan begitu. Semoga dengan sholat-sholat yang kita dirikan mengikuti contoh dari Rasulullah, maka qurratu aini itu akan kita peroleh. Cuman mungkin selama ini Bapak Ibu tidak peduli dengan itu gitu. Cuman kalau dikecen tidak sanang, Ustadz yuk sanang hati kan itu. Bahagia gitu. Ya, itu yang qurratu aini itu. Ya, qurratu aini. Nah, Bapak Ibu jamaah dari mata Allah. Jadi tidak sebatas melepas kewajiban gitu. Saya dulu pernah cerita kepada Bapak Ibu kisah gitorolis itu Pak. Saya senang saja menceritakan beliau, inspiratif lah. Karena masa beliau itu kan masa Bapak Ibu lah ya. Tahun 70-an tuh berarti. 70-an. Beliau kan rocker. Ya kan daya, rocker itu. Ya. Pokoknya tiap hari Jumat kecil beliau taruh baik ke puncak, minum dan narkoba tiap Jumat. Ya. Itu di puncak tuh mainnya tuh. Tapi setelah konser di Surabaya 95 itu beliau ke puncak, katanya kan sambil megang botol minuman keras. Minum dia Jumat itu. Maka dilihat ada orang berbondong-bondong karena di puncak
terlihat orang yang ada di bawah. Itu kalau saya baca perkataan beliau yang banyak ditulis di sosial media. Beliau lihat itu sambil memegang botol minuman keras, kemana orang ini berduyun-duyun? Itu ke masjidnya pakai kopiah, pakai sajadah, pakai sarung. Nah, itulah awalnya kata Gittorolis. Beliau turun, beliau ikuti orang itu, Pak. Kemana orang kopainya? Ternyata orang itu kan perginya ke masjid. Pergi ke masjid. Nah, itu awalnya. Ketika beliau melihat orang ruku, beliau melihat orang sujud. Ya kan? Beliau ambil wudhu, walaupun wudhunya tidak jelas, Pak. Karena sudah puluhan tahun tidak ambil wudhu. Beliau ruku, orang ruku, beliau sujud, ketika orang sujud ikut saja dia, Pak. Dan ada kalimat yang beliau ucapkan. Inilah yang selama ini saya cari, yang tidak pernah saya dapatkan dari harta saya yang berlimpah dan dari popularitas saya yang tinggi. Nah, itulah kebahagiaan itu. Sehingga saya berpikir Bapak Ibu, Gittorolis baru sekali sholat, Pak, dak tanggung bahagianya, Pak. Pitih itu tidak terkenal ya. Pitih banyak pun tidak terkenal. Popularitas itu hilang semua. Baru sekali sholat baru, Pak. Lah tinggal pitih yang banyak itu dia, Pak. Seolah-olah tidak peduli lagi dia dengan harta itu. Ya, sudah tinggal semua. Baru sekali sholat. Kita, Bu, 5 kali sehari semalam. Ya. Dapat tidak kebahagiaan seperti itu, Pak? Ya. Itu luar biasa itu, Bapak Ibu. Ya. Itu yang disebut qurratu aini, Pak. Qurratu aini. Jadi ada jaminan dari sholat yang kita dirikan, itu namanya qurratu aini, kebahagiaan yang meresap sampai ke dalam hatinya. Maka sekali lagi, kalau belum bukan berarti sholat kita sia-sia, bukan berarti sia-sia. Perlu mungkin memperbaiki sholat kita lagi, ya kan? Perlu lagi. Ya, bagaimana agar sholat kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Persoalan qurratu aini ini, Pak, serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Itu intinya sebenarnya. Ya, banyak hal yang mungkin harus kita perbaiki. Nah, kalau berbicara tentang qurratu aini, ya, kan kebahagiaan yang meresap sampai ke dalam hati. Maka kalau orang merasakan qurratu aini ini, Bapak Ibu, kalau datang waktu sholat tuh, Pak, sana nggak Pak? Datang waktu sholat tuh, yo sana nggak tuh, rasul banget, ya kan? Tapi sebagian orang kan kalau waktu sholat masuk kan tidak seperti itu, Pak. Merasa terganggu dia kalau waktu sholat kok masuk gitu. Karena qurratu aini itu mungkin tidak dapat oleh dia, ya kan? Latibolo zuhur, kan itu. Latibolo asar, kan itu. Nah, qurratu aini itu ada kegembiraan. Ini nanti pengaruhnya kata ulama kepada 2 hal, Pak. Orang kalau dapat qurratu aini itu, pertama, sholatnya jadi berkualitas. Yang kedua, kuantitas sholatnya jadi bagus. Ya. Karena bahasanya tadi gembira, Pak. Makanya kegembiraan itu kalau dibawakan ke dalam sholat yang namanya qurratu aini itu, Pak, orang bisa berlama-lama di sholatnya. Bisa lama-lama, Pak. Kok tiba di sujud itu marah sodak tangke kepala boleh, saking serunya sujud, wah. Bukan mengantuk, ibunya dulu yang lama sujud boleh mengantuk, bukan mengantuk, dek seru sujud itu, rasul Allah. Ya. Ya, kalau tiba di ruku itu ya seru rasul ruku. Ya kan? Sehingga ada bahasa berlama-lama. Makanya Nabi kita baca Bapak Ibu itu kan sampai bengkak kaki beliau tuh, Pak. Ya, sampai bengkak. Itu salah satunya ketika merasakan kenikmatan kebahagiaan di dalam sholat. Dulu saya pernah ceritakan, kalau orang sudah senang, Bu, dalam bermain, jo makan-makan tidak takkan ada, Pak. Padahal main layang-layang kok 3 jam, Pak. Tapi rasul baru sebentar, Pak. 3 jam rasul sebentar gitu. Itu yang qurratu aini kata ulama, Pak. Jadi kalau orang dapat qurratu aini di sholat, ini pengen berlama-lama di sholat, Pak. Kalau awak kan berbeda, manan kacapi siap ya.
Untung kalau lejo imam ya Pak. Kalau lejo imam tuh nggak bisa kencang-kencang. Cuman banyak lo namang berutu. Dapet imam agak panjang seketik, tanya lah apa sekali itu. Iko imam udah batu. Tukar kalau bisa panjang-panjang baca sudah. Baru surat Al-A'la dibaca, panjang gitu ya. Tuanan pendek ibu. Al-Ikhlas joina atau ina saya. Itu satu, pengaruhnya ke situ. Ya, ini kan kita mengintrospeksi diri ya dari ibadah-ibadah yang kita bahas tadi itu. Yang kedua, nanti pengaruhnya itu terhadap apa? Terhadap kuantitas. Jadi yang pertama pengaruhnya terhadap kualitas, yang kedua pengaruhnya terhadap kuantitas. Karena ada kebahagiaan ketika dia mengerjakan sholat, wajar Pak. Boleh jadi banyak sekali sholat yang didirikannya. Kalau di awak kan pas-pas bananya, ya 5 waktu. Itu pun kalau ada sholat sunnah, ada di kerajaan, kalau indah. Tapi ada orang yang bapak ibu karena dapat qurratu aini itu Pak, ya dapat kebahagiaan di sholat itu, maka peluang-peluang sholat itu selalu dilakukannya. Tiba di duha, ya. Tiba di sebelum lalok witir. Tiba habis ambil wudhu, sholat sunnah syukrul wudhu, karena ada kebahagiaan. Jadi kalau tadi dari sisi kualitas, yang kedua dari sisi kuantitas Pak. Ada kebahagiaan. Jadi kalau orang sudah bahagia tuh Bu, ya sama juga anak-anak tadi kalau lah bahagia pulang sekolah yang nukaja kan main tadi itu. Karena itu dapat oleh dia kebahagiaan dia itu. Jadi kalau orang dapat qurratu aini di sholat, maka memang peluang-peluang sholat itu tidak ditinggalkannya Pak. Itu yang qurratu aini tadi. Ya kalau tiba di duha bisa 8 rakaat gitu. Tiba di tahajud bisa sabalai witir gitu ya. Jadi ada kualitas, ada kuantitas. Nah, itu pengaruh dari apa tadi? Qurratu aini. Nah, jadi kalau orang bergembira atau berbahagia itu pengaruhnya ke situ dia berarti. Ya. Nah, ini kan introspeksi pada diri kita masing-masing, apakah qurratu aini itu kita dapatkan atau belum. Nah, nanti bisa dicek masing-masing. Bagaimana perjalanan sholat kita sampai hari ini itu seperti apa Pak? Apakah semangat kita untuk sholat itu memang ada, ditambah sholat-sholat sunnah? Padahal kan pembahasan sholat sunnah sudah kita bahas kan? Ya kan? Tergerak enggak hati kita untuk sholat sunnah? Ya kan? Karena pembahasan sudah gitu. Ya. Baik, itu poin yang pertama dulu. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga membahas tentang sedekah. Ya, kan ada pembahasan di kitab Bulughul Maram itu sedekah, salah satunya adalah sedekah tatawwu. Ya, sedekah sunnah lah gitu ya. Ya. Kalau sedekah wajib seperti zakat itu ya. Nah, ada enggak jaminan kebahagiaan dalam sedekah yang kita berikan itu? Kalau kita mengeluarkan sebagian rezeki kita, ada enggak jaminan kebahagiaan di situ? Nanti Bapak Ibu buka surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Ini dalil yang menerangkan bahwa di dalam sedekah, di dalam mengeluarkan harta itu ada kebahagiaan. Saya bacakan ya, ayat 19, 20, 21, 22. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan atau harta, ia amat kikir. Jadi amat kikir atau tidak mau mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu membuat hidup penuh dengan keluh kesah. Makanya kalau Bapak Ibu rajin bersedekah, akan terasa nanti kata ulama Pak, kebahagiaan itu.
dengan sebab memberi. Tapi kalau ditahan harta itu yang seharusnya dikeluarkan, itulah salah satu penyebab kebahagiaan itu tidak didapatkan. Karena bahagia itu bukan pada menumpuk, tapi bahagia itu pada memberi. Itu dalilnya tuh, surat Al-Ma'arij ya. Ayat 19 sampai 23 nanti. Tapi di ayat yang kita maksud itu adalah ayat yang ke-21, bahwa dengan memberi kegembiraan itu akan kita dapatkan. Ya, makanya Bapak Ibu jangan pelit. Jangan-jangan pelit itulah yang membuat kok tidak bahagia, tidak gembira. Ya, ternyata pelit itulah penyebabnya. Ya, berarti ada jaminan kegembiraan di balik sodokoh yang kita keluarkan. Kan banyak cara tuh Pak. Ketidiang lalu masuk, ya kan? Ada fakir miskin, beri. Ya, ada anak yatim, bantu. Dun sanak mengadu, tolong. Ternyata ya, jangan-jangan Bapak Ibu, kebahagiaan kita hari ini di rumah tangga kita salah satunya dengan sebab ibu mungkin suka memberi selama ini, lain tidak pilih, maka kebahagiaan didapatkan. Karena kebahagiaan itu bukan pada hartanya Pak, bukan ya. Kalau kebahagiaan itu pada harta, orang miskin tidak bisa bahagia deh. Tapi kebahagiaan itu ada pada memberi. Makanya waktu kita membahas sodokoh pada kajian kita sebelumnya, sodokoh itu kan tidak perlu banyak. Ibu bapak punya uang 50 rupiah, dimasukkan ke celengan yang jalan di hadapan bapak ibu, walaupun 50 rupiah, namanya tetap sodokoh. Apa sodokoh itu harus 5.000? Apakah sodokoh harus 10.000? Enggak kan? Jadi orang miskin sekalipun yang tidak punya uang banyak Pak, sodokoh bisa. Karena 50 rupiah itu juga bernilai sodokoh. Bahkan ada hadis yang pernah kita baca Pak di kitab Bulughul Maram. Ada orang yang punya uang, penjelasan dari para ulama, anggaplah dia punya uang 1.000 Pak, sehingga ini bersodokoh 100. Itu justru lebih hebat daripada orang yang punya duit mungkin 1 juta berinfak 100.000. Karena kan nilai tadi itu piti 1.000-nya, ya keluar 100 gitu kan. Inyo sepayah ini. Kalau orang kaya piti lah berlimpah gitu kan. Piti lah banyak, jadi berinfak kok ringan saja dia. Sehingga berinfak 100.000, 10.000 itu gampang Pak. Tapi bagi orang yang memang kehidupannya sulit Pak, berinfak 1.000 saja kan susah. Maka nilai 1.000 ini, kalau kita bahas dulu waktu kajian sodokoh di kitab Bulughul Maram, itu lebih besar keutamaannya itu daripada orang kaya berinfak Pak. Orang kaya berinfak, ya di kaluan mana 100.000, anu karusaknya gitu lah Pak. Tapi bagi orang yang sulit hidup, 1.000 saja susah deh. Nah, ini salah satu contoh. Maka dengan sodokoh ada jaminan kebahagiaan di dalamnya. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang memang sedang sulit hidup, tidak membuat kita berhenti untuk bersodokoh. Yang dinilai Allah sodokohnya, bukan masalah berapa yang Bapak Ibu sodokohkan. Ini tapi mau bersodokoh. Ya. Nah, itu berarti di sodokoh ada jaminan kebahagiaan. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, ya, bahwa kebahagiaan itu ada di dalam bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca. Ya, bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu, ya, ketika kita membacanya itu adalah ibadah. Satu huruf saja itu 10 kebaikannya. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu 30 kebaikannya. Baru alif lam mim tuh Pak. Kalau selembar ini Bapak Ibu baca, kira-kira berapa kebaikannya tuh? Tidak usah banyak-banyak, selembar Pak. Kalau alif lam mim saja 30, satu lembar ini Ibu baca berapa kebaikannya itu? Tidak terbayang Pak. Apa tidak termotivasi untuk membaca Al-Quran tuh Pak? Ya Bu, kok enggak Instagram taruh saya baca itu hari?
Namun 2 jam Instagram tuh, tidak berhenti scroll atas, scroll bawah, scroll atas, scroll bawah. Apa yang kedapet scroll atas, scroll bawah. Al-Quran saja alif lam mim lah 30 tuh. Apalagi ibu-ibu yang biasa baca Quran tiap pagi itu sampai lembar 5 lembar. Berapa banyaknya itu? Ya. Nah, apakah ada kebahagiaan di dalam Al-Quran yang kita baca? Ada. Pertama tadi surat Yunus ayat 58. Kul bifadlillah. Bifadlillah itu artinya apa? Al-Quran kata Ibnu Abbas. Kemudian ada dalam hadis Nabi, in aradtum aisas su'ada fadrasul Quran. Jika ingin hidupmu bahagia, pelajarilah Al-Quran. Berarti ada jaminan Pak, bahwa dengan belajar Al-Quran Allah akan menjadikan hidup kita bahagia. Ya. Ini interaksi dengan Al-Quran kita sangat sedikit Pak. Lemah Pak RT, lemah sekali. Saya juga pernah jelaskan kepada Bapak Ibu ketika saya menghadiri takziah Pak. Selesai takziah ada seorang anak yang kemudian baru tahu. Karena bapaknya setiap tamat membaca Al-Quran, ini membaca dulu Pak, belum tahu cuma membaca Quran, itu selalu ditulis oleh ayahnya. Tamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun. Nah, di mana? Nah, di mananya itu ada yang di luar negeri Pak, tapi saya lupa. Ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia, ada di Australia. Artinya tamatnya di Australia. Sebelum tamat di Australia berarti beliau kan tidak berhenti baca Quran tuh Pak, tidak berhenti beliau tuh. Cuman mungkin pas tugas di Australia beberapa hari tamat di Australia, beliau tulis. Sehingga banyak Pak. Ya, ada bagusnya Bapak Ibu nanti baca Quran itu Pak. Ya, ini untuk mengkoreksi diri. Tulis Pak. Kapan mulai, kapan tamat? Beko kalau tamat Al-Quran 5 bulan, tanya diri, sesibuk apa? Kok baru 5 bulan bisa menamatkan Quran? Sesibuk apa kita? Hebat banget sibuk ibu. Ya, sampai-sampai baca Quran Pak. 2 balai bulan tidak juga tamat. Kira-kira begitu Pak. Koreksi ketika kita menulis tadi Pak. Nah, mulai baca Quran 1 September 2024. Awak cari bila tamat itu. Ya, seolah-olah ibu mengkoreksi kita. Sesibuk apa kita Pak dengan dunia kita ini, sampai-sampai untuk mengkhatamkan Quran sekali saja Pak lah 2 balai bulan lalu jual. Sementara ada puasa loh. Nah itu dia mata. Coba bayangkan Pak, bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Membaca Quran saja malas. Saya ikuti itu Pak. Apa buatlah tulisan tuh. Kadang sampai bulan lalu tamai Pak rasul-rasul. Apa bana sibuk maja di kampus baca Quran sampai bulan lalu selesai. Ada lecutan gitu. Kok belum juga tamat gitu. Sehingga akhirnya dimotivasi Mas. Kok tidak bisa dah. Dirubah. Sehingga nanti bisa sekali 2 bulan tamat, alhamdulillah. Ada perubahan gitu. Kok tidak namun apa itu? Ya. Maka yakinlah Bapak Ibu, ada kebahagiaan di situ. Nah, kalau tadarus tadi kan mempelajari, Pak. Paling tidak tentu tingkatan membaca dulu kan. Mudah-mudahan setelah itu kan mempelajari. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini kan bagian dari tadarus kan. Tadarus itu kan mempelajari, ya mempelajari. Ya mudah-mudahan kalaupun belum mempelajari, membaca ini dulu Pak. Ya. Semoga menjadi hujah nanti di hari kiamat. Karena yang bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat amal kita Pak. Ya, di antaranya baca Quran. Kemudian puasa. Kemudian nanti syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lecutannya Bapak Ibu. Ya. Ada pula seorang bapak yang bercerita Pak. Tapi saya tidak bisa membuktikan. Cuma beliau ceritanya begini. Ada seorang bapak kalau pergi berjalan tuh sekali jalan bisa tamat Al-Quran dia Pak. Contoh perjalanan katanya dari Jakarta kemana gitu. Umpamanya ke daerah luar Jawa. Ya, dimanfaatkannya betul-betul Pak. Naik pesawat baca Quran, naik mobil baca Quran. Pokoknya dalam perjalanan tuh Ustadz, beliau tuh kadang bisa khatam Quran sekali. Nah, kalau di awak kan banyak lalu saja itu.
Ya karena tidak semua orang mampu baca Quran di kendaraan. Memang iya kalau orang tidak biasa tuh panjang apa panjang. Tapi di beliau mungkin tidaklah biasa. Jadi cerita apa tadi? Kalau beliau itu Ustaz, asalkan perjalanan jauh itu bisa kata Qurannya aja. Bisa kata Quran. Tapi kalau di perjalanan lapeh duduk balik kan? Kan cukup panjang tuh Pak. Bisa Pak. Ya kalau perjalanan 6 jam itu bisa tuh. Kalau betul-betul baca Qur'annya. Ya, tidak berhenti gitu. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu kita bisa memotivasi diri untuk membaca Quran, dan yakinlah di dalam Al-Quran yang kita baca ada jaminan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi kenapa kebahagiaan itu tidak kita dapatkan? Ya salah satunya mungkin interaksi kita dengan Al-Quran itu yang masih lemah. Nah, maka kebahagiaan itu tidak kita dapatkan. Kan ada bahagia majasi, tadi ada bahagia hakiki. Nonton lawak-lawak tuh bahagia juga mau. Yang lawak-lawak tuh yang sampai galak-galak kakak-kakak kan bahagia tuh Pak. Tapi itu bahagianya bahagia majasi Pak, tidak sampai ke hati. Malahan sehabis nonton itu Pak gelisah Pak dia tuh, hilangnya. Tapi kalau baca Quran itu ada namanya kebahagiaan hakiki yang memang terasa sampai ke dalam hati. Kita dipermainkan hari ini Pak, digoda. Apakah mendahulukan kebahagiaan majasi atau kebahagiaan hakiki? Karena kita punya waktu yang banyak Pak. Contohlah kita punya waktu anggaplah 2 jam. Itu kan godaannya berat tuh Pak. Ya kan? Apakah akan dihabiskan untuk ngobrol dengan ibu seberang Pak di Kadai? Ya, Pak Kadai atau apa gitu kan? Atau akan dihabiskan untuk baca Quran? Kan berat godaannya tuh. Yang satu kebahagiaan majasi, yang satu kebahagiaannya hakiki. Ya, ada yang berhasil Pak. Ya, akhirnya waktu itu memang digunakannya untuk kebahagiaan hakiki tadi. Ya, yang parah tuh justru bukan dapat kebahagiaan majasi, justru dapatnya apa? Dosa dan maksiat. Kalau sudah senang orang dengan dosa dan maksiat itu alamat celaka itu Pak. Ya, tapi kalau masih gelisah ketika berbuat dosa dan maksiat itu masih selamat tuh Pak. Contoh, ya apa? Atau masih nyaman. Kok kawan kan tidak sengaja mencari gitu. Ya kesenangannya di situ. Kalau kesenangan sudah di situ, itu bahaya itu. Apalagi kalau usia sudah di atas 40. Kan itu yang dinukil oleh Ibnu Katsir kan. Kalau lah dia sampai puluh, kesenangannya masih berbuat dosa dan maksiat, boleh jadi sampai mati model itu ya tuh. Maka kita introspeksi diri. Ketika Bapak Ibu hari ini umurnya sudah 55, kesenangan hari ini itu apa? Mudah-mudahan kesenangannya baca Quran, zikir, sholat sunnah, model itu Pak, supaya itu bertahan sampai mati. Ya. Awak khawatir kesenangannya tidak di situ Pak, kesenangannya duduk di kadai balamu-lamu, ya. Main judi, minum, itu kesenangannya. Umur sudah 50 tahun ke atas Pak, jangan diantan sampai mati model itu. Maka kita introspeksi diri ya. Mudah-mudahan kesenangan kita sudah dalam hal-hal yang ibadah seperti ini, termasuk membaca Al-Quran. Semoga ya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bahas tentang puasa. Di puasa itu juga ada jaminan kebahagiaan. Maka Bapak Ibu yang istiqomah puasa sunnah, semoga dapat kebahagiaan itu Pak. Karena lisoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dia dapat 2 kebahagiaan. Pertama bahagia di saat berbuka, yang kedua bahagia di saat bertemu dengan Tuhannya. Maka ada jaminan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, nah ini pembahasan kita berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Ternyata Bapak Ibu ada jaminan di balik ibadah itu kebahagiaan. Nah kalau seandainya kita tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut, tentu rugi. Seperti sholat, berarti kan hanya sebatas mengerjakan kewajiban, tapi kebahagiaan tidak dapat. Nah bagaimana supaya itu bisa kita dapatkan? Nah, perbaiki sholat kita kan itu. Termasuk baca Quran tadi. Baik, saya buka diskusi dan tanya jawab 1 atau 2 sebelum waktu Isya masuk berkaitan dengan jaminan Allah ya, bahwa di balik ibadah yang kita lakukan ada kebahagiaan. Harusnya Bapak Ibu, orang-orang yang taat itu pasti bahagia.
Orang-orang yang ibadahnya baik pasti bahagia. Berarti kalau belum mendapatkan kebahagiaan, boleh jadi salah satunya pengaruh dari ibadah kita yang belum baik. Maka kebahagiaan itu belum kita dapatkan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau kita cukupkan. Ya, semoga ini mampu sekali lagi Bapak Ibu memotivasi kita, tidak sebatas membahas berkaitan dengan sholat, tentang puasa, tentang sedekah, tapi memotivasi kan itu, untuk mampu mengamalkan apa yang sudah kita pelajari selama ini berkaitan dengan sholat, sholat sunnah, puasa, sedekah, baca Quran dan lain sebagainya. Yang berat itu adalah mengamalkannya. Itu yang berat. Ya, semoga Allah memberikan kemampuan dan kemudahan bagi kita untuk mampu mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Demikian Bapak Ibu kajian kita malam hari ini berkaitan dengan jaminan Allah di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan ada kebahagiaan. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Bahagia di dunia dan juga bahagia nanti di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.